Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan memaparkan terkait materi kecelakaan kerja. Pada materi kali ini, kami akan membahas terkait analisis tentang kecelakaan kerja yang terjadi pada kegiatan produksi di PT Cahya Murni Borneo Timur, Balikpapan. Dalam analisis ini, kami akan memaparkan terkait kecelakaan kerja yang terjadi, serta aturan hukum yang mengaturnya. Sebelum masuk pada pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri serta anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Sumaya Syahidah Nursiti Paradiba dengan nomor NIM 2300024311 sebagai moderator. Serta anggota kami, yaitu yang pertama ada Salsabila Sahda Hermawan dengan nomor NIM 2300024307, lalu Wahyu Dwi Anjaya dengan nomor NIM 2200024194. Selanjutnya Fikri Abian dengan nomor NIM 2200024206. Selanjutnya yaitu Hidayatullah dengan nomor NIM 2200241124. Lalu Rival Bayu Syaputra dengan nomor NIM 2200024305. Terakhir yaitu Fadila Zaki dengan nomor NIM 2200024122. Selanjutnya kami lanjutkan dengan pembahasan. Yang pertama yaitu latar belakang yang akan dibacakan oleh Salsabila Sahda Hermawan dengan nomor NIM 2300024307. Latar belakang. Kecelakaan tenaga kerja merupakan isu penting dalam industri yang beresiko sangat tinggi. Di Indonesia, UU Nomor 1 Tahun 1970 dan UU Nomor 13 Tahun 2003 mengatur tentang perlindungan ketenaga kerjaan. Namun, implementasi regulasi masih menghadapi banyak kendala. Studi dilakukan pada PT Cahya Murni Borneo Timur CMBT di Balikpapan yang memiliki insiden kecelakaan tenaga kerja tertinggi. Tujuan penelitian kami ada 3. Yang pertama, menganalisis penyebab kecelakaan kerja di PT CMBT. Yang kedua, mengidentifikasikan pelanggaran hukum yang terjadi. Dan yang ketiga, memberikan rekomendasi upaya pencegahan kecelakaan kerja. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Wahyu Dwi Anjaya dengan nomor NIM 2200024194 terkait rumusan masalah serta gambaran PT Cahya Murni Borneo Balikpapan. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana analisis terhadap kecelakaan kerja yang terjadi. 2, apa saja aturan hukum yang dilanggar oleh perusahaan. Dan yang ketiga, apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk menekan angka kecelakaan kerja. Selanjutnya, gambaran PT. Gambaran PT itu berlokasi Balikpapan. Jumlah karyawan kurang lebih 120 orang. Bidang usahanya produksi sprint bed. Periode studi September 2022 sampai Juni 2023. Jumlah kecelakaan kerja 31 kasus. Yang resign itu 25, sedang 6. Selanjutnya, identifikasi resiko kerja serta penyebab kecelakaan akan dijelaskan oleh Fikri Abian dengan nomor NIM 2200024206. Jadi terdapat identifikasi dari risiko kerja tersebut dari buruh pabrik, yaitu berbagai lini divisi produksi yang sangat rawan mendapatkan tekanan sekaligus cobaan dalam bekerja. Salah satunya terkait yang menggarap buruh kasar, yaitu pengelasan, pengeboran divisi produksi penjahitan yang presentasinya cukup banyak dan oleh karena itu membutuhkan perhatian khusus dari pihak
keselamatan kerja dan memerlukan identifikasi per divisi dalam pengetahuan resiko kerja dan menjaga keamanan safety first, yaitu mendorong setiap individu untuk memiliki pengetahuan dasar terkait keselamatan kerja dan memberikan gambaran kepada rekan-rekan kerja agar selalu menjaga diri dan kelompok, karena resiko kerja sangat nyata di tempat kerja. Dan terkait identifikasi tersebut diharapkan dapat menjadi pelajaran kita bersama bahwa saat kita bekerja memerlukan kehati-hatian, struktur yang kuat dalam melaksanakan setiap divisi. Semoga bisa menjadi pelajaran bagi para pekerja, terutama di Indonesia, para buruh pabrik dan pekerja non formal. Semoga menjadi perhatian terutama bagi pemerintah untuk selalu mengedepankan HAM dan menjunjung tinggi kemanusiaan bagi para pekerja. Setelah mengetahui tentang resiko serta penyebabnya, selanjutnya ada pelanggaran hukum serta dampak pengelanggaran yang akan dipaparkan oleh Hidayatullah dengan nomor NIM 2200024124. Baik, kita masuk pada bagian analisis terkait pelanggaran hukum dan dampak hukum. Nah, pada bagian ini kita kaji dari pelanggaran hukum. PT Cahaya Murni Borneo Timur telah terbukti melanggar ketentuan hukum ketenagakerjaan Indonesia, khususnya pada pasal 77 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 tentang ketenagakerjaan yang mengatur bahwa waktu kerja maksimal adalah 7 jam sehari dan 40 jam untuk 6 hari bekerja seminggu, atau 8 jam bekerja, 8 jam sehari maksud saya, dan 40 jam seminggu untuk 5 hari bekerja dalam seminggu. Pelanggaran ini terjadi akibat perusahaan mewajibkan pekerja bekerja melebihi ketentuan waktu bekerja tanpa pengaturan lembur yang sah. Kedua, pasal 87 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan mewajibkan setiap perusahaan menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dalam kurung SMK 3. Perusahaan terbukti tidak melaksanakan sistem K3 yang memadai yang tercermin dari tingginya kecelakaan kerja. Kita masuk pada dampak pelanggaran. Pelanggaran terhadap ketentuan ketenagakerjaan tersebut menimbulkan beberapa dampak yang sangat signifikan. Yang pertama adalah kelelahan pekerja. Waktu pekerja yang melebihi batas maksimal yang menyebabkan kelelahan fisik dan mental yang secara langsung meningkatkan potensi yang kecelakaan kerja di tempat kerja. Yang kedua adalah tingginya angka kecelakaan kerja. Tercatat sebanyak 31 kasus kecelakaan dalam waktu kurang dari 1 tahun yang menjadi indikasi lemahnya penerapan standar K3 di perusahaan. Yang ketiga, kurangnya perlindungan hukum terhadap pekerja. Kegagalan perusahaan memenuhi ketentuan waktu kerja atau penerapan K3 berakibat pada hilangnya perlindungan hukum dasar bagi pekerja, sehingga posisi pekerja menjadi rentan terhadap eksploitasi. Nah, bagian yang keempat, kerugian finansial dan reputasi perusahaan. Ini yang menjadi faktor utama menunjangnya kenapa bagian perusahaan itu enggan untuk melaksanakan ganti kerugian dan lain sebagainya, adalah karena tingginya angka kecelakaan tidak hanya berdampak pada kerugian material akibat kerusakan peralatan atau terganggunya produksi, juga reputasi menimbulkan sanksi administratif, perdata, dan bahkan pidana dari instansi yang berwenang. Selain itu,
reputasi perusahaan turut tercoreng di mata publik dan calon mitra usaha. Mungkin sekian dari saya, sedikit pemaparan terkait pelanggaran hukum dan dampak pelanggaran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian. Selanjutnya, terkait upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh PT Cahya Murni Borneo Timur Balikpapan akan disampaikan oleh Rival Bayu Syaputra dengan nomor NIM 2200024 305. Baik, kemudian masuk ke dalam upaya perbaikan audit dan APD, yaitu audit ketiga yang rutin, mulai dari audit internal dan eksternal. Kemudian identifikasi potensi bahaya tersembunyi. Kemudian APD dan pelatihan. Pengadaan APD sesuai standar. Kemudian pelatihan pemakaian APD secara berkala. Kemudian sosialisasi pentingnya keselamatan. Kemudian masuk ke upaya perbaikan manajemen waktu dan teknikal. Yang pertama yaitu manajemen jam kerja, dengan melakukan evaluasi jam kerja dan sistem lembur. Dan kemudian rotasi kerja dan penambahan tenaga kerja. Kemudian perbaikan teknisnya yaitu pelindung mesin, ventilasi dan sistem penghentian otomatis, dan kemudian yang terakhir inspeksi alat kerja rutin. Mungkin selanjutnya akan diselanjutkan oleh teman saya, rekan-rekan saya. Terima kasih. Pemaparan terakhir terkait penguatan budaya K3 serta hasil pembahasan kami akan dibacakan oleh Fadilah Zaki dengan nomor NIM 2200024 122. Penguatan budaya K3. Pembentukan P2K3. Pertama, ada tim khusus untuk memantau penerapan K3. Kedua, ada sarana aspirasi kerja. Terus ada pemeriksaan kesehatan rutin. Pertama itu ada monitoring kondisi fisik pekerja. Kedua, deteksi dini masalah kesehatan akibat kerja. Hasil pembahasan. Pertama ada tingginya kecelakaan di PT CMB menandakan lemahnya implementasi K3. Kedua, regulasi hukum sudah ada namun belum diterapkan optimal. Ketiga, penerapan wajib proaktif memperbaiki sistem K3 secara menyeluruh. Keempat, lingkungan kerja yang aman sama dengan kesejahteraan tambah produktivitas tinggi. Baik, setelah mendengarkan hasil analisis kami, saya akan memberikan kesimpulan, yaitu yang pertama, implementasi K3 adalah tanggung jawab hukum dan moral perusahaan. Yang kedua, audit, pelatihan, manajemen kerja, dan pengawasan reguler adalah kunci. Lalu selanjutnya, regulasi seperti UU nomor 1/1970 dan UU nomor 13/2003 harus jadi pedoman mutlak. Lalu kesimpulan terakhir yaitu budaya keselamatan harus dibangun dari atas hingga ke seluruh lini kerja. Baik, mungkin cukup di sini saja hasil presentasi kami terhadap analisis kasus kecelakaan kerja yang terjadi pada PT Cahya Murni Borneo Timur Balikpapan serta analisis terkait aturan hukum yang mengatur. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.